Dan saudara, ini gambar yang kami dapatkan langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Yusuf Kala memantau lokasi di mana daerah yang terdampak akibat banjir lahar hujan Gunung Merapi. Dan proses bantuan terutama Palang Merah Indonesia terhadap para pengungsi dan juga warga yang saat ini memerlukan bantuan dan juga obat-obatan terus disalurkan oleh Palang Merah Indonesia. Hingga saat ini sekitar 3.000 lebih warga terdampak akibat banjir lahar hujan dan 50 orang dinyatakan tewas akibat banjir lahar hujan yang terjadi pada Sabtu kemarin. Terdata lebih ada 60 rumah rusak akibat terjangan banjir lahar hujan. Hingga saat ini BMKG memperkirakan pada pekan ini terjadi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi hingga 22 Mei mendatang. Kami akan hadirkan kembali proses bagaimana komunikasi Yusuf Kala yang berada di lokasi Kabupaten Agam, Sumatera Barat, salah satu wilayah yang terdampak banjir lahar hujan Gunung Merapi. Pasca diterjang banjir lahar hujan, warga di Nagari Pandesike, Kabupaten Tanah Datar kesulitan air bersih. Untuk saat ini warga memenuhi kebutuhan air bersih dengan menyediakan mobil tangki air yang didistribusikan oleh tim SAR gabungan. Kerusakan akibat banjir lahar hujan telah menimbulkan korban jiwa dan terjangan lahar hujan Merapi juga menyebabkan rusaknya satu-satunya sumber mata air bagi warga di Jorong Pagu-Pagu, Nagari Pandesike, Kabupaten Tanah Datar. Warga pun hingga saat ini masih kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Sementara suplai air bersih dari warga yang terdampak, kini pihak tim SAR gabungan menyediakan 1 unit mobil tangki air ke Nagari yang kesulitan mendapatkan air bersih pasca bencana lahar hujan. Hingga saat ini kawasan Padang dan juga Bukit Tinggi masih terkendala dengan akibat bencana banjir lahar hujan. Tercatat ada 16 titik jalan yang rusak akibat bencana dan hingga saat ini proses membuka jalan terus dilakukan oleh pihak tim SAR gabungan yang juga melibatkan TNI Polri. Saat ini kami telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Muhammad Rizky yang saat ini berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Rizky, bisa Anda sampaikan proses seperti apa yang tengah dilakukan oleh pihak PMI Palang Merah Indonesia untuk distribusi bantuan dan juga makanan bagi warga yang saat ini terdampak bencana? Ya, saudara, di sini dapat kami informasikan bahwasanya di sini turut hadir Bapak Yusuf Kala. Kondisi kejadian di tempat bencana. Dan untuk pendistribusian bantuan di sini sudah dikerahkan dari sejak kemarin hingga saat sekarang. Ya. Sanitasi tentu bagian yang sebetulnya yang bersih bukan dalam keadaan, tapi dalam keadaan darurat seperti yang bersih itu kita biasanya sampai 6 bulan itu. Tapi bagi baru juga kalau dibutuhkan kita bisa perbaiki sistem sanitasi.
Untuk korban-korban yang masih dirawat di rumah sakit, Pak? Itu tentu kan ada BPJS, ada rumah sakit pemerintah, itu terjamin itu. Di mana-mana terjamin kalau orang luka, orang jatuh, ya. Nah, kan pada saat ini kan ada diundang bulan sabit merah dan PRC Apa? dengan Bapak hari ini bulan sabit merah. Siapa? Oh itu federasi, ada federasi, bukan federasi. Pak, nantinya Pak, jika ada penyintas yang sedang dirawat membutuhkan darah dan itu kita kemarin laporan masih agak kurang. Oh ya itu secara rutin Palang Merah kan di mana di beberapa tempat itu ada donor darah, ada transfusi darah, ada. Jadi kalau memang itu orang untuk luka, orang sakit. Berapa ya? Udah deh kita di Sondo 5. Pasokannya cukup Pak untuk memenuhi Sumatera Barat, Pak? Cukup, karena kita bekerja secara nasional. Jadi kalau kabupaten kurang, kabupaten lain banyak. Kalau Sumatera Barat kurang, bisa diletakkan dari Riau. Kalau lagi sulit, diletakkan dari Jakarta. Itu dalam 24 jam bisa langsung. Ada rencana membangun Huntara atau apa? Saya kira tidak dibutuhkan itu, lebih cepat merehab rumah yang rusak. Yang hancur gimana Pak? Yang hancur tentu diberikan pemerintah punya program itu untuk memberi bantuan rumah rusak berat, menengah, ringan, semua sudah ada standarnya. Sudah ada atas. Itu anggaran bencana sudah ada. Nah, kita bisa memberikan perlengkapan dibutuhkan. Ya. Satu lagi Pak, kebutuhan dasar mungkin yang mendesak di sini Pak, yang dilihat kami apa Pak? Ya justru misalkan di sini bupati atau peserta. Sudah ada laporannya Pak dari bupati? Ya sudah, secara umum ya. Kalau PB ini nanti kita untuk kirim sekarang operasi kan tangki air untuk kebutuhan daerah-daerah ini. Ya, kita tambah lagi untuk karena bukan hanya mau nambah sendiri ya. Yang kedaruratan. Terima kasih Pak. Itu tadi Ketua Palang Merah Indonesia Yusuf Kalla tengah memberikan informasi terkait dengan bantuan terutama obat-obatan dan juga donor darah bagi warga yang membutuhkan akibat dampak banjir lahar hujan Gunung Merapi yang terjadi pada Sabtu lalu. Dan saat ini Yusuf Kalla masih memantau kawasan Kabupaten Agam, Sumatera Barat, salah satu wilayah yang juga terparah terdampak akibat banjir lahar hujan Gunung Merapi. Hingga saat ini tercatat ada 50 warga tewas akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Merapi. Dan informasinya ada 19 orang yang saat ini masih dinyatakan hilang atau masih dalam proses pencarian, baik di kawasan Kabupaten Tanah Datar dan juga Kabupaten Agam. Dari BNPB tercatat ada 3.000 lebih warga terdampak akibat banjir lahar hujan. Dan saat ini proses pencarian masih dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dan tim SAR gabungan juga memiliki tugas lain yaitu membuka akses jalan yang saat ini terputus. Informasi dari pihak PUPR ada 16 titik jalan yang rusak akibat bencana. Dan saat ini proses pembukaan jalur yang putus total masih terus dilakukan, terutama di wilayah Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar. Ya, ini kami tampilkan visual di mana dari kiri layar atau layar kaca Anda tampak Yusuf Kalla, Ketua Palang Merah Indonesia, masih memantau wilayah atau rumah-rumah yang terdampak akibat banjir lahar hujan. Tadi melalui statementnya di depan awak media menyatakan bahwa bantuan terus disalurkan hingga sebulan ke depan, terutama bagi warga yang membutuhkan obat-obatan dan juga donor darah. Hingga saat ini proses bantuan masih terus dilakukan
baik oleh pihak pemerintah pusat maupun daerah dan juga warga setempat untuk membantu warga yang saat ini masih mengungsi. Proses pencatatan terhadap rumah yang hanyut ataupun rusak berat akibat terjangan hingga rusak sedang dan rusak ringan masih terus didata oleh pihak BNPB dan nantinya proses rehabilitasi atau relokasi akan dievaluasi secara menyeluruh pasca proses dari tanggap darurat selesai dilakukan oleh pihak BNPB. Dan di layar kaca Anda di sebelah kanan ini adalah situasi terkini warga di Kabupaten Tanah Datar. Tampak warga berupaya untuk menyelamatkan barang-barang berharga mereka yang masih bisa diselamatkan pasca banjir lahar hujan Gunung Merapi pada Sabtu lalu. Kami bisa gambarkan bagaimana situasi banjir lahar hujan yang saat itu menerjang berada di tepian atau bibir sungai, sungai yang melintasi ataupun berada di kaki Gunung Merapi. Dan terjangan ini telah menyebabkan 50 warga tewas dan 19 orang masih hilang. Berdasarkan informasi pihak BNPB, banjir lahar hujan dan longsor Sumatera, korban jiwa hingga saat ini tercatat ada 50 orang. Pemerintah mengupayakan penanganan secara cepat dan juga tanggap terhadap bencana banjir lahar hujan yang saat ini masih berdampak bagi warga. Tercatat hingga saat ini ada ratusan warga yang mengungsi akibat dampak banjir lahar hujan Gunung Merapi yang menerjang 6 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Sebelumnya, Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto pada rapat koordinasi penanganan darurat bencana banjir lahar dingin kemarin menyampaikan bahwa langkah penanganan darurat yang diambil pada bencana kali ini antaranya pemulihan akses jalan yang tertutup total ataupun sedang, terutama akses jalan darat yang terdampak akibat terjangan lahar hujan, dan juga akan mengerahkan alat berat hingga pembersihan material longsor beserta dengan evakuasi korban berkoordinasi dengan pihak terkait. Hingga saat ini ada 50 orang tewas dan 27 orang hilang, 37 orang luka-luka, serta 3.300 lebih jiwa yang mengungsi. Adapun rincian dari korban yang meninggal, diantaranya Kota Padang Panjang 2 orang, Kabupaten Agam 20 orang, Kabupaten Tanah Datar 19 orang, 3 dan juga Kota Padang 1 orang, lalu Kabupaten Padang Pariaman 8 orang. Hingga saat ini pihak BNPB masih terus akan menindaklanjuti proses pencarian korban dan akan mendata ulang warga yang terdampak banjir lahar hujan Gunung Merapi. BNPB menyatakan proses pencarian memiliki golden time atau waktu emas dari tanggap darurat 6 kali 24 jam dan ini terus diupayakan membantu warga yang saat ini masih mencari kerabatnya ataupun keluarganya yang masih hilang yang diduga tertimbun akibat material longsor banjir lahar hujan.